Assalamualaikum teman-teman. Nah, baiklah, di sini kami akan sedikit cerita-cerita tentang Filosofi rumah adat Bugis. rumah adat Bugis sendiri biasa disebut dengan salupa epa atau rumah adat berbentuk persegi empat. Bagian rumah adat Bugis itu biasanya disebut sebagai makrokosmos atau tiga tingkatan alam. Nah, tiga tingkatan alam itu terdiri dari yang pertama ada Boting Lanyi atau dunia atas, kedua, Halekawa dunia tengah, ketiga, yang ketiga itu ada Awabola atau dunia bawah. Boting Lanyi itu dipercayai oleh masyarakat Bugis sebagai tempat bersemayamnya Dewi Padi. Nah, makanya Boting Lanyi itu dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat Bugis sebagai tempat penyimpanan padi atau hasil pertanian lainnya. Yang kedua itu Alekawa atau bagian tengah. Di bagian tengah itu sering disebut sebagai tempat untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, di bagian tengah itu terdiri dari 3 ruangan. Nah, ruangan paling depan biasanya digunakan untuk tempat tempat menerima tamu atau kerabat. Terus bagian tengahnya biasanya digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Terus bagian paling ujung atau paling dalam biasanya digunakan sebagai kamar tidur anak-anak. Terus yang ketiga ada Awabola. Awabola itu biasa digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang pertanian, alat-alatnya seperti barang, cangkul, dan alat-alat lain dan alat tangga. Bisa juga digunakan sebagai tempat untuk berternak. Ya, sama tempat bermain anak-anak biasanya. Nah, pokoknya yang paling bawah itu tempat penyimpanan mata pencaharian. Terus yang sering kita lihat itu rumah adat Bugis ada dua. ya, dua. Yang pertama itu rumah adat Si Saroraja Saroraja atau yang biasanya digunakan oleh untuk para bangsawan itu. Saroraja. Ya, kalau kita tuh orang Bugis kayak disebutnya itu kayak Daeng, bisa juga di kayak di Opu begitu, di Andi itu Intinya kayak untuk yang para bangsawan. Iya. Terus yang kedua itu rumah bola. Biasanya ditempati oleh masyarakat biasa. Oh iya. Terus yang sering kita lihat juga tiangnya. Ya, tiangnya. Ya, biasanya itu selalu ganjil. Kenapa? Karena masyarakat Bugis itu mempercayai kalau kita harus diawali dengan hidup dan diakhiri dengan hidup juga. Makanya tiangnya ada ganjil karena hidup mati hidup lagi. Ya, mungkin sekian cerita-cerita dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye.